lagi dengan saya Muhammad Junior Pranisa. Di sini saya akan mereview sebentar bagaimana sih cara kita mengerjakan Mayop yang kemarin kita sudah memasukkan daftar akun. Ada beberapa akun yang kita hapus yang tidak kita gunakan dalam daftar akun yang disediakan oleh soal. Jadi nanti ada beberapa akun yang tidak kita pakai yang disediakan oleh Mayop. Jadi ini sudah saya sesuaikan. Jadi kalau cara menghapusnya sama sih kemarin, kita klik double atau klik tanda panahnya baru klik kanan delete ya. Kemudian nanti akan ada beberapa akun yang tidak bisa di delete. Misalkan akun bawaan yang tidak bisa di delete itu bentar. Nah ini seperti ini, rata-rata earning, current use earning, historical balance, ini bawaan dari Mayop. Ini tidak bisa di delete karena dia kita gunakan di linked kemarin ya. Dalam artian kalau sudah ada centang linked di kolom linked seperti ini, menandakan bahwa akun tersebut berkaitan dengan akun yang akan kita gunakan di setiap transaksi. Jadi nanti bisa dicek, ada beberapa akun yang tidak ada centangnya yang sekiranya tidak digunakan dalam daftar akun yang disediakan oleh daftar soal, maka kita delete saja ya. Terus bagaimana cara, misalkan kalau ada akun yang terlupa atau belum masuk, kita tinggal klik new, kemudian tipe akunnya apa, nomor akunnya berapa, tekan enter, dan kemudian nama akunnya apa. Untuk opening balance ini biarkan saja kosong. Oke, nanti karena kita isinya di neraca saldo di setup balance ya. Nah berikutnya, kemarin kita sudah membahas juga bagaimana sih pengubahan linked atau pengisian linked akun yang berhubungan dengan transaksi. Caranya kemarin kita klik setup, kemudian linked, ada account and banking, sales account, purchase account, sampai payroll. Nah caranya kemarin ada di video sebelumnya, bisa dicek. Kemudian setelah itu kita sudah belajar juga bagaimana sih cara menyeting pajak atau pembuatan pajak yang kita terapkan di soal, yaitu PPN ya. Caranya kita klik list, kemudian text code. Nah di sini kan ada banyak pajak tuh. Nanti yang kita gunakan kan yang kode GST, yang di kodenya di sini GST, kita ubah menjadi PPN atau kita klik ya, text code-nya PPN, deskripsinya pajak pertambahan nilai, ininya tetap, rate-nya 10%. Kemudian tax collected ya, pajak penjualnya kita berikan kode akun 21500 atau nama akunnya adalah PPN outcome. Kalau misalkan di sini PPN outcome di soal tidak ada, adanya fade out ya sama saja. Oke, kalau sudah, bawahnya tax paid atau pajak pembelian ya, ini PPN income. Nah kalau sudah, yang bawah ini jangan usah diisi. Kalau sudah seperti itu, nanti ada banyak pajak. Cara menghapusnya misalkan nih, klik kanan delete, klik kanan delete. Berhubung karena di sini saya sudah menghapus semua pajak, berarti nanti yang kalian sisakan adalah NT dan PPN seperti itu. Nah kemudian kita close. Oke, karena kita tadi sudah membahas review yang sebelumnya, materi berikutnya kita akan mengisi neraca saldo ya. Karena kemarin kita saya menugaskan kalian untuk bagaimana sih cara mengisi neraca saldo dengan daftar akun dengan nominal yang ada di soal, apakah bisa apakah bisa menjadi balance atau nanti out of balance nya itu 0,00. Nah caranya untuk pengisian neraca saldo, kita klik setup tuh, klik setup, kemudian balance, kemudian account opening balance. Sekali lagi setup, balance, kemudian account opening balance. Nah jika sudah terklik ya atau masuk di neraca saldo yang sudah saya bilang tadi, amount left to be allocated ya, dalam artian di sini nanti harus 0,00, itu baru dikatakan balance, baru bisa dikatakan neraca saldonya adalah balance. Nah di sini kemarin saya sudah mencontohkan satu akun yaitu Cash in Bank, dimana isinya di sini berdasarkan di soal adalah 42.770.000. Nah berikutnya kita juga harus mengisi yang petty cash. Nah sebelum kita melanjutkan
pengisian ini ya, sebelum kita melanjutkan pengisian ini, di sini ada beberapa settingan yang harus kalian ubah, dimana nanti di sini nominalnya atau mata uangnya itu berbeda-beda, ada yang dolar, ada yang rupiah. Nah, caranya biar jadi rupiah semua, kita masuk di pencarian, atau kalau misalkan di Windows 7 silahkan diklik gambar Windowsnya, kemudian control panel. Nah, kalau misalkan males ya tinggal diklik aja pencarian, kita ketik date and time setting. Nah, muncul pengaturan ini, silahkan klik yang date and setting, kemudian ini biarkan aja posisinya normal. Kita klik yang di region. Nah, regionnya, country of regionnya kita ubah, kita posisinya kan di Indonesia, kita ubah Indonesia, kemudian regional formatnya kita pakai Indonesia. Nah, setelah itu nanti kalian cari yang di additional date time regional setting, kalian klik. Nah, kalau di Windows 7 mungkin tampilannya langsung seperti ini, date and time sama region. Nah, klik aja yang regionnya. Nah, kemudian di sini kan ada keterangan format ya. Format itu banyak sekali, silahkan cari yang Indonesia. Nah, jika sudah terpilih Indonesia, silahkan di apply atau di OK. Nanti otomatis mata uang kalian akan berubah menjadi rupiah. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan ya, di sini 9.800.000 kita masukkan 9.800.000. Oke, berdasarkan yang ada di soal ya. Kemudian akun receivable 85.800. Oke. Nah, kemudian kita masuk di ini ya, akun receivable ya, akun receivable. Oke, benar, 85.800. Kemudian di sini ada allowance for double debt, akumulasi. Di sini akumulasi karena di sini sebelah kredit, seharusnya dia tempatnya di debit ya, karena dia nanti ada keterangannya di Mayop itu harus kita min. Kalau semua akumulasi 11.800.000, berarti kita min dulu 11.800.000. Jadi di sini harus jeli mana sih akun yang harus kita min dan mana akun yang tidak kita min. Kemudian merchandise inventory 520. Oke, store supplies 9.800.000. Oke, prepaid insurance 15.300. Oke, di sini 15.300. Oke, lanjut, saya isi dulu 21.300. Oke, di sini saya akan menjelaskan yang rapid drawing ya. Kemarin ada yang menanyakan kenapa sih rapid drawing ini harus kita min. Karena di sini posisinya dia di sebelah debit. Dalam asumsi di sini rapid drawing, meskipun kalau kita logikanya cara manualnya kan sudah benar tempatnya di debit, kemudian kasnya nanti kan sebelah kredit. Oke, di sini dalam artian kas ini belum terkurang karena adanya ini adanya drive ya, atau pengambilan uang untuk pribadi. Makanya nanti ini harus kita min dulu ya, kita ubah dulu. Nah, makanya di sini sudah kita min, kemudian kita lanjutkan ya.
Oke, jadi di sini sudah sempurna ya, dalam artian di sini amount left to be allocatednya 0,00, dalam artian nanti silakan dicek satu persatu seperti tadi. Jika terjadi ketidakseimbangan derajat saldonya, bisa dicek di dalam soal. Sekali lagi, ini tadi kan sempat saya mengerjakan atau saya mengisi ada selisih 33 juta kalau nggak salah tadi itu, karena di sini akumulasi depresiasinya belum saya ubah menjadi min. Jadi kembali lagi, akumulasi itu kita kasih min ya, kemudian allowance-nya kita kasih min juga, kemudian price-nya kita kasih min, karena dalam artian di sini dia belum mengurangi kasnya. Setelah kalian melakukan pengisian derajat saldo dan sudah berhasil 0,00, langkah berikutnya kita klik OK dulu, kita close karena kita sudah selesai di tahap setting akunnya dan pengisian derajat saldo. Tahap berikutnya kita akan mengisi customer ya, daftar customer dan supplier yang ada di soal. Nah, ini daftar customernya dulu ada 4. Nah, saya akan menunjukkan bagaimana caranya. Caranya kita klik cut file, kemudian ada cut list. Nah, di sini ada customer dan supplier. Kita isi yang customer dulu. Ada 2 cara. Yang pertama, kita akan bisa menggunakan fasilitas yang ada di Mayop. Kita klik new, kita buat satu persatu, bisa. Ini caranya. Ini namanya apa, nanti tekan enter, card ID-nya, card ID itu ininya ya, kemudian C001 itu ya, kemudian nanti alamatnya berapa, di mana, kotanya di mana, negaranya di mana, dan sebagainya. Nomor teleponnya pun harus diisi. Nah, itu cara yang manual atau menggunakan cara yang disediakan oleh Mayop. Nah, karena kita sudah menggunakan fasilitas impor, jadi kita harus membuat dulu di Excel. Caranya kita buat dulu, kita buka Excelnya. Nah, di sini daftar customer ya, kita buat. Kemarin saya menjelaskan kenapa harus disediakan penjualan tunai, karena ini nanti untuk kegiatan penjualan tunai yang selain daftar customer yang ada di sini. Misalkan atas nama pribadi dia beli dan bayarnya langsung tunai, bisa langsung kita menggunakan akun penjualan tunai saja. Oke. First name-nya tidak usah diisi. Kemudian kita coba mengisi. Saya kecilkan aja biar cepat. Oke. Seperti ini biar enak. Saya sudah membuat daftar customer di Excel dan ini sudah disesuaikan dengan yang ada di soal, bahwa di sini daftar customernya keterangannya seperti ini. Jadi di sini ada nama
customer kita, kodenya, alamatnya, kemudian kotanya, provinsinya, kemudian ada apa namanya, negaranya. Jadi di sini apa namanya, terakhir di sini ada nomor telepon. Jadi kita harus mengisi yang berdasarkan ada di soal, jangan membuat atau jangan mengisi yang tidak perlu. Oke, sudah. Jika sudah pembuatan seperti ini, oke, ini kan sudah selesai, kita langsung ubah file tersebut. Kita save dulu, kita Ctrl S, kemudian kita ubah menjadi text type delimited. Caranya klik file, kemudian save as, kita taruh di sini saja. Nah, di sini copy, kemudian ubah tipe filenya menjadi text type delimited. Oke, kalau sudah klik save. Oke, kalau sudah langsung klik close. Nah, jadi nanti untuk suppliernya kita buat lagi. Tadi kan customer ya, sekarang supplier kita buat. Nah, caranya pun sama, kita kecilkan dulu seperti ini. Kita sesuaikan lagi dengan yang ada di soal. Nah, ini daftar customernya ada 3. Kemudian yang di sini saya kasih komputer ya. Kalau misalkan di kalian nanti di sini ada handphone atau apa, ubah aja komputer, karena di sini penjualannya adalah, setelah saya cek, penjualan laptop ya, laptop HP Pavilion dan Dell, itu kan merek laptop ya. Ini kita apa namanya, kita isi aja komputer. Kemudian sama caranya, kita masukkan dulu PT-nya, supplier kita. Kalau bisa sih semuanya langsung ya. Ini Ctrl V, kita folder, code ID-nya ini langsung aja. Oke. Kemudian alamatnya ya, untuk yang komputer tadi nggak usah dikasih alamat. Nah, untuk alamat kita copy aja lagi. Oke. Kalau sudah, oh iya bentar. Nah, kemudian lain alamat, city-nya tadi kita pakai Jakarta, gini aja. Oke, di sini tadi DKI, kemudian country-nya Indonesia. Oke, nah, nomor teleponnya kita masukkan yang ada di sini. Nah, nomor teleponnya. Oke, jadi ini sudah tidak ada lagi kan yang kita isi di biodata customer dan supplier kita. Nah, kalau sudah seperti ini, yang lainnya nggak usah diubah, itu aja yang perlu kita isi. Jadi kita Ctrl S dulu, kita simpan, kemudian kita klik file, save as, kemudian kita taruh di penempatannya di mana. Save as tipenya kita ubah menjadi text type delimited, kemudian kita save. Nah, jika sudah seperti ini, silahkan di close. Nah, oh sorry, di sini tadi belum jadi ya. Bentar, save. Aduh ya Allah, kita save as lagi, save as text delimited.
Oke kan lagi. Biarkan aja, close, save ya. Kemudian customer tadi nih, jadi perlu di kalau sudah menyelesaikan pekerjaan seperti ini langsung di save aja. Apabila gagal penyimpanan kan bisa bisa langsung dibuka file yang terakhir kita buka. Jadi kita save. Nggak usah. Kita save lagi. Nah, ini sudah jadi daftar customer dan daftar supplier yang dalam bentuk teks. Kemudian kita kembali lagi di Mayapnya. Caranya untuk bisa masuk di sini kita import ya, hampir sama dengan di daftar akun kemarin. Klik file, import data, kemudian kemarin ada akun informasi untuk daftar akun. Nah, untuk card atau daftar customer dan supplier kita masuknya sama, klik file, import data, kemudian cari yang namanya card. Nah, kartu. Di sini ada dua, customer dan supplier. Yang perlu kita import ada dua. Nah, karena di soal hanya ada dua yang kita butuhkan. Yang pertama customer dulu. Di sini benar tab delimited, first recordnya header, duplicate recordnya kita ubah ya menjadi update exciting. Nah, yang bawahnya biarkan aja cut ID. Kita continue, kita cari di video tutorial. Customer, daftar customer. Nah, jika sudah seperti ini, kita klik match all, kemudian import. Nah, jika sudah masuk seperti ini, langkah berikutnya kita masuk di supplier. Nah, supplier sama caranya, kita import lagi. Import data, cari card. Nah, tadi customer sudah, sekarang supplier. Ini sudah kita ubah, tinggal kita continue. Kita ambil yang supplier, open, match all, import. Nah, jika sudah muncul seperti ini, customer dan supplier kita sudah masuk. Langkah berikutnya, kalau kita mengikuti yang ada di petunjuk soal, biar kelihatan. Nah, kalau kita melihat petunjuk yang ada di soal, di sini ada daftar saldo piutang dan daftar saldo utang. Nah, untuk kita bisa memasukkan, kita masuk di Mayap dulu. Ini close saja karena customer dan supplier kita sudah masuk. Nah, biar kita bisa memasukkan daftar saldo piutang dan utang, caranya kita klik setup balance. Nah, balance. Kalau yang tadi kita mengisi neraca saldo kan setup balance, opening balance. Nah, karena kita memasukkan saldo piutang dulu, piutang itu punyanya customer ya. Harta kita dibawa customer kita. Dalam artian nanti dia ada pembelian kreditnya ya. Jadi setup balance kemudian customer balance. Nah, muncul seperti ini. Kita lihat di soal, di sini yang pertama adalah JBL. Nah, JBL kita klik JBL kosong. Nah, apa yang harus kita lakukan adalah kita klik add cell. Nah, JBL tekan enter ya. Kalau sudah tekan enter, kemudian di sini ada terminnya di sini kan masih COD. Kita ubah. Kenapa yang harus kita ubah? Kita menyesuaikan yang di sini, yang ada di soal ya. Mana ya? Bentar. Bentar. Customer. Nah, di sini. Karena di sini tidak, kalau misalkan di sini N/30 ya, kita lihat di soal di atas. Kalau di atas ini di keterangan soalnya dia terminnya bahwa paling lambat. Nah, ini termin pembayaran net 30, dalam artian dia paling lambat itu 30 hari. Kemudian kalau dia lambat bayar itu 1%. Jadi kita bisa mengubah ya
nanti terminnya jangan COD, kita ubah menjadi in a given ya, menjadi in a given. Caranya sama ya tadi ya. Sekali lagi, ada termin, kita klik tanda panahnya, kemudian payment is due nya kita ubah, COD ini kita ubah menjadi in a given. Nah, diskon D nya dia dapat diskon itu dalam apa namanya, dalam 1 bulannya itu dia dapat diskonnya berapa hari dia, kalau misalkan N per 10 per 30 dan sebagainya. Kalau dia dalam 10 hari ya, dia sudah bisa melunasi apakah dapat diskon apa tidak. Tapi kalau misalkan tidak ada, karena di sini tidak dijelaskan, hanya termin pembayaran paling lambat 30 hari dan dendanya 1%, berarti kan M30 ya per 1, dalam artian nanti di sini diskon days-nya kosong, balance due day-nya 30, diskon for early payment 1. Oh sorry, ini biarkan kosong, ini 1 karena late ya, ada keterlambatan bayar 1%. Oke. Nah, N30 kalau di soal nanti di dalam customernya nanti di sininya ya. Nah, kalau di sini nanti tertulis 2 per 10, dalam artian kan dalam waktu 10 hari dia dapat diskon 2%, N30, berarti nanti dalam jangka waktu 30 hari, 1%, berarti nanti ada denda 1%. Karena di sini tidak ada, maka dia anggap 1 bulan itu paling lama bayarnya dan tetap denda adalah 1%. Jadi di sini kita ubah tadi ya, terminnya in a given of days, diskon days-nya karena tidak ada pembayaran berapa harinya dia harus dapat diskonnya itu berat. Misalkan kalau 2 per 10 berarti di sini nanti diskon days-nya 10, diskon for early payment-nya 2. Karena di sini tidak ada, dianggap 1 bulan itu paling terakhir 30 hari, kemudian keterlambatannya cuma 1%. Oke. Invoice kita samakan yang ada di sini. Nah, invoice itu nomor faktur. Ya, nomor faktur kita masukkan. Oke, nah tanggalnya ini hati-hati nih. Pengisian tanggal ini biasanya rata-rata mengikuti tanggal yang sekarang, tapi yang ada di soal itu adalah tanggal saat terjadinya transaksi tersebut. Jadi hati-hati nih, pengisiannya jangan asal isi. Kemudian nah, kalau sudah tanggal, customer PO-nya biarkan kosong, memonya boleh diisi boleh tidak. Kalau saya biarkan aja seperti ini. Total includingnya, nah ini saldo nih, total including tax-nya di sini kan jumlahnya adalah 34.100 ya, berarti di sini 34.100. Kita lihat dulu, 34.100 ini ternyata penjualannya 31 ditambah dengan pajak, berarti yang kita masukkan bukan yang ini ataupun yang PPN outcome, tapi langsung di jumlah 34.100. Berarti di sini 34.100. Oke, atau tekan enter. Nah, ini adalah PPN-nya, pajaknya 3.100.000. Kalau sudah seperti ini, jobnya tidak usah diisi, langsung di record. Ada keterangan, oke aja. Lanjut. Berikutnya, selain JBElect, tadi ada digital elect ya, digital elect berarti kita pilih yang kedua. Nah, customnya. Kemudian terminnya kita ubah in given, di sini 30, di bawah adalah 1. Klik OK. Invoice-nya caranya sama ya dengan yang tadi. Invoice-nya kita masukkan, tanggalnya pun sama, ini tanggal 29. Diperhatikan. Oke. Nah, total including-nya berapa tadi? 28.600. Yang kita pakai yang total ya, bukan yang penjualan atau yang PPN, karena ini belum, kalau kita menggunakan ini dia belum termasuk pajak. 28.600. Oke. Kita klik, tekan enter.
benar atau tekan tab ya, sama saja. Oke, jadi pajaknya 2.600.000, benar nggak? Oke, benar. Jadi kalau sudah, kita klik record. Ada keterangan? Oke aja. Lanjut. Yang ketiga, maju elect. Nah, maju elect, COD nya kita ubah ini given, di sini 30, bawahnya adalah 1. Oke, kemudian invoice nya kita sesuaikan lagi, invoice nya di soal, klik kanan, paste, kemudian tanggalnya. Oke, kalau kalian nanti bisa ngetik aja ya. Kemudian total includingnya di sini 19.800.000. Oke, tekan tab atau tekan enter, sama pajaknya 1.800.000. Oke, benar, dan klik record. Nah, berikutnya satu lagi, di sini panen elect ya. Panen elect berarti kita ubah, kita cari yang panen elect. Nah, kalau sudah, terminnya lagi diubah in a given. Sebenarnya mudah mengerjakan Mayap menggunakan mengerjakan laporan keuangan dengan Mayap, hanya berulang-ulang aja. Oke, kemudian ini tadi invoice nya, kemudian tanggalnya tanggal 24. Kita lanjut, kita paste, nominalnya di sini 3.300.000. Oke, 3.300.000. Tekan tab, 300.000. Oke, kenapa di sini otomatis? Karena dia sudah kita ubah tadi 10%. Jadi 3.300.000 itu 10%-nya berapa? Cuma 300. Seperti itu. Record. Kalau sudah muncul congratulation, berarti laporan yang kita buat itu tadi sudah berhasil ya. Daftar piutang kita sudah berhasil. Dalam artian nanti di sini di bawahnya itu seimbang antara debit dan kreditnya sama. Kalau tadi kita lihat pertama itu debitnya plus, kreditnya min. Dalam artian tidak seimbang gitu loh. Dua-duanya tidak menghasilkan out of balance-nya 0. Jadi nanti kalau mengerjakannya pelan-pelan, yang penting nanti di sininya harus 0. Nah, langkah berikutnya kita ke supplier ya. Tadi customer berarti piutang. Nah, sekarang kita masuk di daftar saldo utang. Caranya setup balance, kemudian supplier balance. Nah, di sini sudah ada nih supplier kita, tapi belum ada saldonya. Nah, ini loh, total purchase-nya masih 0,00, sedangkan out of balance kita min 69.300, masih min. Nah, biar ini bisa jadi 0, total purchase-nya nanti sesuai, kita klik add purchase. Caranya sama, karena di situ pertamanya adalah PT Sahabat Jaya. Kita klik. Nah, ini untuk, nah ini loh apa, saldo utangnya kita lihat dulu. Kalau di sini tidak ada, nah kita cek lagi di atas untuk keterangan di atas pembelian. Oke, ini jualan tadi ya, N30. Nah, ini ternyata di pembelian juga sama, N30, dendanya 1%. Oke, kita cek lagi ke bawah. Nah, kita masukkan di sini ya, caranya sama, terminnya kita ubah karena tadi diskon dash-nya, balance diskon dash-nya kita kosongkan karena tidak ada keterangan berapa persen atau berapa hari kita dapat diskonnya. Kita isi balance due-nya 30. Di sini keterlambatan barangnya adalah 1%. Oke, kita masukkan ini ya, nomor faktur kita masukkan ya, PO-nya, kemudian tanggalnya. Sekali lagi di sini tanggal yang ada di
soal ya, bukan tanggal sekarang. Kalau kita klik begini dia tanggal yang saat ini terjadi. Kemudian total including teksnya 23.100, masukkan 23.100. Nah, PPN nya 2.100.000. Oke, sama, kita klik record. Oke lagi, lanjut add purchase. Kemudian yang kedua FA Makmur ya, FA Makmur, terminnya kita ubah lagi, in a given 31. Oke, lanjut. Oke, nomor fakturnya, tanggalnya, oke, kemudian nominalnya 17.600.000. Oke, tekan tab 1.600.000. Oke, benar. Kita lanjut record. Oke, lanjut add purchase. Kemudian yang ketiga ada PT Margenda. Klik, terminnya kita ubah, ini given, di sini 30, uangnya 1, klik OK. Nah, lanjut. Oke ya, jadi ini sudah selesai. Congratulations. Terus ada pertanyaan, kenapa yang komputernya tidak ada nominalnya, atau yang penjualan tunai tadi tidak ada nominalnya? Yang namanya nominalnya ini kan untuk kartu piutang dan utangnya. Jadi dalam artian kita tidak ada kegiatan untuk yang komputer ini. Kalau kita belinya tunai ya, apa yang kita masukkan di daftar saldo utang gitu loh. Jadi seperti itu. Jadi ini sudah masuk di customer, supplier, dan saldo utang dan utang. Cukup sekian untuk hari ini. Saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.